menggariskan ini sebagai penutup season pertama. Rasulullah mengatakan, Innallah katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala urusan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara-cara yang baik. Buat binatang yang Allah bunuh itu segera menegang ajalnya, memisahkan nyawanya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Wal yuhid ahadukum syafratah. Caranya, pertajamlah pisau sembelihanmu. Wal yurih dzabihatahu. Dan berikanlah kesempatan hewan sembelihanmu ini merasakan nyaman. Sebelum mati jangan kau potong-potong. Sebelum benar-benar nyawanya terpisah dari raganya, jangan kalian cincang dan jangan kalian kuliti. Ini dalam pembunuhan, apalagi dalam hal yang lain. Tentu kita lebih layak untuk diperintahkan, diajarkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Demikianlah toleransi, demikianlah hidup bermasyarakat, konsep bermasyarakat yang diajarkan dalam Islam. Saya yakin bila konsep ini benar-benar dijiwai dan diterapkan oleh kaum muslimin di negeri kita, niscaya tidak ada tindak anarkis, niscaya tidak ada hal-hal yang menjadikan kaum muslimin merasa tercoreng wajahnya. Akan tapi banyak sekarang di zaman kita ulah-ulah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga banyak dari kita, banyak dari saudara kita yang beragama Islam merasa mukanya tertampar dan mukanya dicoreng dengan arang. Na'udzubillah. Dan insya Allah pada season yang kedua saya akan menyampaikan, bahkan menggambarkan bagaimana hubungan toleransi dengan ideologi. Apakah toleransi itu berarti kita menjual ideologi kita, menggadaikan ideologi kita? Artinya hari Jumat kita Jumatan di masjid dan hari Minggu kita beribadah di gereja. Sejatinya agama Islam ini mengajarkan kepada kita toleransi. Dengan demikian, apa yang disuarakan oleh para pemikir, para penggerak kedamaian dan yang lainnya pada zaman sekarang, itu sejatinya atau tuduhan-tuduhan yang diberikan bahwa Islam ini adalah agama teroris, agama yang tidak toleransi, atau penerapan syariat Islam, perda-perda syariat Islam di berbagai daerah ini akan mengebiri dan mengekang kebebasan beragama, ini tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya, karena terbukti di masyarakat Islam yang di zaman dahulu para Rasulullah SAW yang notabene di bawah khilafah pemerintahan Islam yang betul-betul kuat, ternyata orang-orang yang berbeda agama masih bisa mempertahankan agamanya dan bahkan dihargai, dihormati, tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Bukan hanya diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya, bahkan diberikan perlakuan-perlakuan yang menunjukkan Islam tetap menghormati pilihan dia. Karenanya di antara prinsip yang tidak mungkin digadaikan ataupun dilalaikan oleh kaum muslimin adalah la ikraha fid din. Untuk urusan agama, memilih agama Islam atau Hindu, Buddha atau yang lainnya, Islam tidak pernah memaksakan. Karenanya walaupun terjadi peperangan antara kaum muslimin, orang-orang Islam zaman dahulu dengan orang-orang kafir, dan dimenangkan oleh kaum muslimin, Islam tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. Silahkan mau masuk Islam, silahkan, tidak masalah. Hanya saja Islam dikarenakan syariat Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa bila orang non muslim tinggal di negeri milik orang Islam atau yang telah dikuasai oleh Islam, maka mereka diwajibkan membayar jizyah, membayar upeti. Ini perbedaannya. Mungkin dari kita mengatakan, loh kalau gitu kasihan, berarti tidak sejajar kedudukan penduduk yang beragama Islam dengan penduduk yang beragama Nasrani. Ini mungkin kesan sesaat yang akan muncul bahwa toleransi, tapi kenyataannya orang Nasrani harus bayar jizyah.
Berarti kan tidak sama, tidak diberikan kebebasan. Orang Nasrani berarti tertindas karena hartanya sebagian diambil dari kaum muslimin dengan paksa, harus membayar. Tidak demikian. Sebagaimana bangsa kita di negeri kita menuntut dan memungut pajak dari seluruh warganya, maka pemerintah Islam, kaum muslimin pun memiliki kewenangan, memiliki aturan yang serupa tapi tidak sama. Dalam Islam yang dipungut bukan pajak, akan tapi dibedakan antara berdasarkan perbedaan agama. Kaum muslimin dikenakan zakat. Zakat itu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Dan zakat ini digunakan untuk membangun bangsa, mengentaskan masyarakat yang miskin. Ada zakat fitrah, itu adalah zakat yang dikenakan atas seluruh manusia, yang itu merupakan zakat jiwa. Selama dia muslim, besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, wanita, pria, sama dikenakan zakat fitrah. Dan masih ada pula zakat mal, yang ini hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya. Nah, sebagai imbalannya atau sebagai pengimbangnya, orang Nasrani, orang Hindu atau orang Yahudi yang tinggal di negeri Islam, mereka dikenakan jizyah, sehingga adil. Kenapa? Kaum muslimin dikenakan zakat, sedangkan orang Nasrani tidak dikenakan zakat. Kenapa? Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bayar zakat. Makanya dikenakan dalam bentuk jizyah. Dan jizyah itu adalah pungutan yang dikenakan atas jiwa orang Yahudi, seperti zakat fitrah. Seluruh orang Yahudi, orang Nasrani yang tinggal di negeri Islam harus bayar jizyah sekali setahun, bukan tiap bulan. Sebagaimana kaum muslimin, tua, muda, kecil, wanita, pria, kaya, miskin, semuanya dikenakan zakat fitrah. Jadi adil. Sebagaimana kaum muslimin yang kaya dikenakan zakat mal, maka yang kaya dari orang-orang ahlu zimmah, orang-orang Hindu, Buddha atau orang-orang Yahudi dan Nasrani dikenakan al-kharaj. Kharaj ini pungutan yang dikenakan atas hasil panen ataupun perdagangan orang-orang ahlu zimmah yang tinggal di negeri Islam. Dengan demikian tidak ada kata tidak adil. Beda dengan konsep perpajakan di negeri kita. Muslim kenakan pajak, non muslim kenakan pajak. Tapi kalau muslim masih juga harus bayar zakat. Akhirnya kaum muslimin menanggung pungutan berapa kali? 2 kali. Kita tinggal di negeri kita. Kita bukan ahlu zimmah, bukan tinggal di negeri orang kafir, tinggal di negeri sendiri dipungut 2 kali. Sedangkan Cina, orang Yahudi, orang Nasrani, Hindu, Buddha, sama-sama tinggal di negeri kita, sama-sama warga negara Indonesia, hanya dipungut sekali pajak, dan itu pun akal-akalan pakai konsultan pajak. Sehingga mereka harusnya bayar 100 juta hanya bayar 10 juta. Kalau kaum muslimin, mana mungkin kaum muslimin berani akal-akalan zakat. Kaum muslimin dengan sukarela bayar zakat, tidak ada yang korupsi bayar zakat. Ini kan berarti kasihan kaum muslimin harus bayar 2 kali. Ya, dalam konsep Islam, jizyah itu bukan berarti penindasan, perampasan hak orang Nasrani ataupun Yahudi, akan tapi itu adalah wujud sebagai keadilan. Kalau orang Islam dipungut zakat mal dan zakat fitrah, maka mereka dikenakan jizyah dan dikenakan kharaj. Kharaj adalah pungutan atas perdagangan pertanian yang mereka punya, tentunya yang kaya. Dan jizyah dikenakan adalah atas jiwa mereka. Jadi sama-sama sebagaimana kita dipungut atas jiwa kita itu zakat fitrah, maka orang Nasrani, Yahudi yang tinggal di negeri Islam dipungut jizyah dan kharaj, sehingga adil. Sehingga tidak ada kata Islam ini akan menindas, tidak. Tapi Islam hanya ingin menegakkan keadilan dan menjadikan masyarakat ini suci dari berbagai bentuk kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan,
baik perbuatan mungkar yang berupa maksiat, perzinaan, minum khamar dan perjudian serta yang lainnya. Taib. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima konsep negara Islam. Akan tetapi yang perlu diingat, dicatatkan di sini, apakah toleransi dalam Islam ini berlaku dalam semua hal? Artinya, ya sudah, tidak apa-apa, sebagaimana yang diusulkan oleh orang-orang Quraisy. Wahai Muhammad, kenapa sih mesti kita ribut? Kenapa sih mesti kita harus bermusuhan? Kenapa kita tidak gantian? Sehari kamu menyembah Tuhan kami, sehari kami menyembah Tuhan kamu, gantian. Ini usulan idenya orang-orang kafir Quraisy yang diajukan, yang ditawarkan, solusi yang diusulkan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang kembali dihidupkan oleh orang-orang yang menamakan diri dengan liberalisme. Artinya tidak masalah lintas agama. Jadi ya kalau hari Sabtu di gereja, Jumat di masjid itu oke-oke saja. Kenapa sih? Kan toleransi katanya. Inilah agama, lintas agama. Dan inilah usulan orang-orang Quraisy zaman dahulu kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan, mengisahkan usulan ini dengan mengatakan, waddu lau tudhinu fayudhinun. Wahai Muhammad, orang Quraisy, orang kafir, berandai-andai bila kalian ini, engkau ini tudhinu, melemah, melembek, sebagaimana mereka nanti imbalannya pun akan tidak memusuhi kalian dan pun melemah. Artinya down, tidak saling memusuhi. Inilah usulan yang selama ini dan sekarang ini kembali dihidupkan oleh para penganut paham liberalisme Islam atau Islam liberal. Mereka menginginkan kaum muslimin, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani ini membuat rumah ibadah bersama. Jadi satu gedung, ada masjid, ada gereja, ada pura, dan yang lainnya. Ini yang gagasan mereka, dan ternyata ini bukan hal yang baru. Ternyata ini adalah usulan orang-orang Quraisy zaman dahulu. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Silakan Bapak dan Ibu sekalian mengkaji, membahas atau membaca tafsir ayat ini. Akan didapatkan usulan serupa. Dengan demikian sejatinya seperti yang saya tekankan dalam buku saya, Kebangkitan Abu Jahal, sebenarnya ide-ide yang sekarang digembor-gemborkan atau yang ingin ditawarkan oleh orang-orang liberal itu bukan ide brilian yang baru. Itu adalah ide-ide yang kuno dan usang, telah dimakan zaman. Kemudian mereka kais lagi dan dimunculkan ke permukaan lagi. Ide lintas agama. Akan tapi dalam Islam, toleransi yang tadi dipaparkan di atas itu bukan berarti lintas agama. Silahkan kalian beribadah sendiri, kami akan beribadah sendiri. Tapi kalau sudah urusan ideologi, tidak ada toleransi. Kami meyakini hanya Islamlah yang benar. Inna dina indallahil Islam. Walau demikian kami tidak akan paksakan. La ikraha fid din. Kami tidak akan paksa kalian masuk Islam. Kami akan menyebarkan Islam dengan kedamaian. Anda suka dengan konsep Islam, Anda suka dengan syariat Islam, silahkan. Anda tidak suka, tidak masalah. Kami tidak akan menggunakan kekuatan untuk memaksakan Anda menjalankan syariat Islam. Jadi harus difahami dan dibedakan bahwa toleransi bukan lintas agama. Toleransi bukan menggadaikan ideologi agama kita, tidak. Toleransi adalah memberikan ruang mereka untuk hidup. Sama-sama membangun bangsa. Tapi bukan berarti toleransi itu adalah kita menggadaikan agama atau bahkan mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Tidak demikian. Jadi pendek kata, ide yang katanya brilian yang dinyatakan atau yang diangkat oleh